warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melihat ada di sini Bapak tampilkan cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi sebenarnya sudah dibaca anak-anak yang kemarin yang sudah Bapak tugaskan. Untuk itu kita lihat dulu gambar. Ada di sini namanya Harry Potter, ada anak rembulan, ada lagi Nataga. Dari ketiga gambar ini kita sudah bisa membayangkan atau mempraduga apa yang dikatakan dengan cerita fantasi. Pasti di salah satu gambar ini anak-anak juga sudah pernah menonton, termasuk dari cerita atau film Harry Potter, karena ini termasuk cerita atau film yang ternama. Kesimpulannya, apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Sebelumnya kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya kita melihat ada ciri-ciri umum cerita fantasi tersebut. Dari apa yang kita baca kemarin juga sudah ada. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan serta kemisteriusan, yang mana sesuatu hal yang tidak mungkin dijadikan hal-hal yang biasa. Artinya keajaiban atau keanehan serta kemisteriusan ini asing di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kemunculan siluman rubah di depan rumah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang asing. Artinya tidak biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada namanya ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal penulis. Penulis yang mana bebas berimajinasi, tidak dibatasi dunia nyata, yang termasuk dia kepada hal-hal yang magic, yang termasuk dia ke dalam supranatural dan juga futuristik. Ini sesuatu hal yang mana penulis ini boleh menghayalkan, membayangkan apa saja terhadap ceritanya, baik dia yang magic, baik juga dia itu misalnya yang memunculkan sesuatu hal yang aneh-aneh dari tangannya, api, awan, kekuatan-kekuatan yang tidak semestinya ada pada kehidupan sehari-hari, ya boleh diungkapkan oleh penulis dalam cerita imajinasinya, karena itu merupakan khayalan penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yang mana lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar tempat kehidupan sehari-hari, dan bukan kehidupan yang memang kita lihat pada kehidupan sehari-hari pada umumnya. Misalnya yang pertama, latar tempatnya si Ratna sedang bermain petak umpet bersama saudaranya. Ia bersembunyi di dalam lemari. Nah, di dalam lemari ini adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun, tiba-tiba ia sudah berada di hutan zaman purbakala. Nah, di zaman purbakala ini merupakan kehidupan yang sudah tidak keseharian kita lagi. Berarti ada dua latar tempat yang berbeda. Selanjutnya kita melihat ada namanya yang keempat, tokohnya unik, yang memiliki kesaktian. Tokoh bisa diberi watak dan ciri yang unik, tidak seperti pada kehidupan sehari-hari. Tokohnya ini misalnya bisa memiliki kesaktian, yang seperti halnya yang sudah Bapak sampaikan tadi,
Bisa misalnya yang film-film yang sekarang kita lihat, ada kekuatan api, kekuatan awan, dan sebagainya. Di sini kita melihat ada contohnya, Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Nah, ini ada komodo. Komodo ini merupakan sesuatu hal yang memang lumrah atau biasa di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada lagi namanya bersifat fiksi, yang mana ceritanya tidak nyata, dapat diilhami dari dunia nyata, objek yang nyata tapi diberi fantasi. Contohnya objek yang nyata tadi adalah komodo. Komodo adalah kan sesuatu hal yang memang nyata di kehidupan sehari-hari kita, tapi bisa menghadapi atau melawan siluman serigala. Nah, itu adalah diberi fantasi. Artinya siluman serigala ini adalah sesuatu hal yang fantasi, yang asing. Kalau komodonya adalah kehidupan nyata. Kalau siluman serigalanya berarti cerita yang diberi fantasi. Artinya sesuatu hal yang tidak asing dan melawan hal yang aneh atau yang tidak biasa. Itu berarti namanya sesuatu hal yang memang ada di kehidupan nyata menentang atau melawan sesuatu hal yang aneh. Yang keenam, ada namanya bahasanya variatif, bahasanya ekspresif, dan juga bukan bahasa baku atau bukan bahasa formal. Bahasa variatif ini berarti bahasanya bervariasi. Boleh dia menggunakan bahasa Jawa,